Hai hai hai. Selamat datang di channel JadiASN.125. Di sini saya akan membagikan tips dan trik supaya bisa lulus CPNS dan P3K. Hayo loh, siapa yang belum lulus tahun kemarin? Ayo kita lulus tahun ini. Selain itu, channel ini juga akan membahas mengenai seputar ASN dan P3K. Agar tidak ketinggalan berita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng kamu. Yuk, check it out! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Susanti Wulandari di channel JadiASN.125. Pada saat ini kita akan membahas mengenai latihan soal manajerial P3K tahun 2024 terbaru. Teman-teman jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, like dan subscribe ya, supaya terus mendukung kami untuk tetap melakukan sharing mengenai soal-soal P3K terbaru untuk tahun 2024. Baiklah, langsung saja ya kita masuki soal yang pertama. Anda diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan yang penting pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan tersebut. Tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya rahasia penting di tempat Anda bekerja. Bagaimana sikap Anda? Nah, jadi untuk tips menjawab soal manajerial itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi pada saat menjawab soal-soal manajerial itu, maka teman-teman harus menempatkan diri teman-teman itu menjadi ASN yang baik. Jadi gimana ASN yang baik itu adalah yang jujur, kemudian berpengetahuan, juga benar dalam tingkah lakunya ya teman-teman. Jadi di antara soal ini ada jawaban yang melambangkan bahwa ASN yang baik itu yang seperti apa. Baiklah, kita coba jawab satu persatu ya teman-teman. Untuk jawaban yang A, saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. Kalau misalnya untuk jawaban yang ini sepertinya kurang tepat ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini teman-teman diberitahu bahwa teman-teman juga melakukan pekerjaan yang penting. Jadi yang A kurang tepat ya teman-teman. Bagaimana untuk melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu? Nah, jadi sebagai ASN jika kita diberikan tugas dan tanggung jawab yang penting, maka kita harus mencoba menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu sebelum kita melaporkan kepada atasan. Bukan berarti salah ya teman-teman melaporkan kepada atasan, bisa jadi, tetapi alangkah lebih baik jika kita menyelesaikan masalah tersebut dahulu. Nah, jadi yang B kita anggap bisa dulu ya teman. Nah, oke, yang C, menyelesaikan pekerjaan penting dahulu kemudian menghentikan penggunaan sistem. Bisa ya? Oke, bisa jadi ya teman-teman. Nah, kemudian menyelesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu, baru kemudian melaporkan dengan atasan mengenai masalah tersebut. Bisa jadi ya, tapi di jawaban D ini tidak dijelaskan bahwa teman-teman menghentikan pekerjaan itu ya teman-teman. Padahal jika diteruskan, maka sistem informasi yang digunakan tersebut bisa berakibat bocor rahasia penting di tempat teman-teman bekerja. Bisa ya, bisa jadi ya, tapi kayaknya kurang tepat deh teman-teman yang D karena tidak dihentikan, tapi kita anggap bisa dulu deh. Oke, boleh. Kemudian menyuruh teman kerja Anda untuk berhenti bekerja. Temannya berhenti tapi kitanya enggak ya teman-teman. Jadi yang E juga kita anggap kurang benar. Nah, di antara B, C, yang D, di sini yang paling benar itu jawabannya dengan nilai 5 menurut saya adalah yang C ya teman-teman. Nah, jadi kita mengerjakan pekerjaan penting terlebih dahulu, baru kemudian kita menghentikan penggunaan sistem. Nah, setelah kita menghentikan penggunaan sistem, baru kita melaporkan kepada atasan. Seperti itu ya teman-teman.
Jadi yang B dan yang D itu kurang tepat. Tapi teman-teman di sini, jika teman-teman menjawab soal manajerial ini, tidak ada jawaban yang salah ya teman-teman. Jadi untuk soal yang paling benar itu biasanya dengan nilai 5, kemudian turun 4, 3, 2, 1, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan takut salah, hanya teman-teman menemukan jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang sudah diberikan dari pertanyaannya. Oke teman-teman, mengerti ya? Oke, fix. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dalam suatu kegiatan. Tempo waktu penyelesaian tugas tersebut sangat cepat, tapi seorang anggota tim kerja menunjukkan sikap acuh terhadap pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan. Maka sikap saya adalah A. Menasehatinya agar dia sadar dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Bagaimana teman-teman? Untuk yang A kita anggap benar dulu ya teman-teman. Boleh ya jawabannya. Yang B, bekerja sendiri, yang penting tugas dan tanggung jawab selesai. Nah, tidak boleh ya teman-teman, ini menunjukkan bahwa hanya ego kita sebagai pemimpin tim kerja. Kemudian yang C, mengancam mengeluarkan anggota tim yang tidak bekerja serius tersebut. Wah, kalau yang C ini sangat tidak betul ya teman-teman. Nah, lanjut yang D, melaporkan kepada pimpinan agar diberikan sanksi. Nah, kalau misalnya yang D ini boleh ya teman-teman, boleh kita anggap benar dulu ya teman-teman. Nah, yang E, membagi tugas secara adil dan memotivasi agar dia melakukan tugasnya hingga selesai. Nah, di sini kita sudah mempersempit jawaban ya teman-teman antara A, D, dan E. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana jawaban yang menurut kita paling benar. Yang A itu menasehati agar dia sadar dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Jadi bahasanya menasehati itu benar, tetapi kurang tepat ya teman-teman bahasanya. Mungkin bisa diganti dengan memotivasi ya teman-teman. Memotivasi untuk bagian yang E. Jadi yang A kita anggap tidak dulu ya teman-teman. Nah, yang D, melaporkan kepada pimpinan agar diberikan sanksi. Nah, di sini bukan tidak boleh ya teman-teman untuk melaporkan kepada pimpinan, itu boleh-boleh saja, tetapi di sini ditegaskan bahwa teman-teman semua diberikan tugas untuk memimpin tim kerja. Artinya, teman-teman diberikan tugas dan tanggung jawab bukan untuk hanya menyelesaikan tugasnya aja, tetapi juga untuk memotivasi temannya yang mungkin ada yang bersikap acuh ya teman-teman. Nah, seperti ini temannya tadi. Nah, untuk bisa melakukan tugasnya hingga selesai. Jadi, ya jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang E. Lanjut soal yang ketiga ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya mengingatkan teman-teman semua untuk tetap melakukan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan soal-soal pembahasan dari channel JDS Doc 125. Baiklah, langsung saja soal yang ketiga. Anda diminta oleh pemimpin di tempat Anda bekerja untuk menjadi seorang ketua tim yang bertanggung jawab akan suatu kegiatan. Padahal Anda merasa belum mampu dan pantas untuk tanggung jawab tersebut. Dikarenakan menurut Anda ada orang lain yang lebih mampu untuk melakukan tugas tersebut, dan orang itu memiliki jabatan yang lebih tinggi dari Anda. Maka sikap Anda, di sini untuk jawaban A, menerima jabatan tersebut agar posisi Anda lebih tinggi dari teman Anda. Jadi di sini enggak ya teman-teman. Jadi karena tugas itu ada tanggung jawab. Jadi jangan kita menerima jabatan itu semata-mata hanya untuk melebihi jabatan dari teman kita. Jadi tidak benar ya teman-teman. Kemudian menerima tawaran pimpinan tersebut dengan senang hati. Benar ya teman-teman? Kemudian menolak tawaran tersebut.
Nah, bagaimana dengan menolak teman-teman? Itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi, jika seorang pemimpin menunjuk kita sebagai ketua tim mereka, maka pemimpin itu mempunyai dasar atau tujuan tertentu dengan pemikiran pasti kita bisa. Jadi jangan langsung ditolak ya teman-teman tawarannya. Kemudian yang D, menyarankan pimpinan untuk menunjuk orang tersebut menjadi ketua. Nah, ini jangan ya teman-teman, jangan dilakukan ya. Kemudian mempertimbangkan hal tersebut sambil mendiskusikan dengan orang tersebut. Yang ini juga jangan ya teman-teman, karena di sini Anda yang diminta oleh pemimpin Anda untuk menjadi ketua tim ya teman-teman. Walaupun misalnya Anda merasa ada orang dengan jabatan yang lebih tinggi daripada Anda, maka jangan sekali-kali kita menyarankan kepada pimpinan untuk beliau memilih orang lain menempati posisi yang disarankan oleh pemimpin Anda. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah yang B ya teman-teman, menerima tawaran pimpinan tersebut dengan senang hati. Oke, soal yang keempat, cekidot. Jika Anda seorang anak baru di sebuah perusahaan di tempat Anda bekerja, suatu hari Anda sering melihat teman kerja Anda pulang terlebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Maka sikap Anda: A. Menasehatinya agar pulang sesuai waktu yang ditentukan, B. Melaporkan kepada atasan, C. Membiarkan agar pekerjaan teman Anda aman, D. Memberi surat kaleng tentang laporan Anda supaya Anda tidak dicurigai dengan teman Anda, E. Sesekali ikut pulang lebih cepat juga. Nah, jadi di sini dari jawaban yang A, B, C, dan D dan E itu jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Nah, jadi walaupun kita sebagai anak baru di perusahaan, jadi kita tetap boleh menasihati teman kerja kita agar sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan kita. Baiklah, jawabannya ya A. Oke teman-teman, gak terasa kita sudah sampai di penghujung video ya. Tetap jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thanks for watching, see you, bye-bye.